32 cemburu. Alea tertegun, apakah suaminya ada masalah atau menghubungi soal kasus Irene dan Haris yang saat ini ramai di media sosial. Sehingga Alea meraih ponselnya, niat hati ingin video call Sinta di jam siang kerjanya. Jujur ia bahagia liburan kali ini, tapi jika ditinggal sendirian sudah pasti Alea akan mengacau sahabatnya itu agar tergoda mau menikah. Konon Sinta anti menikah. Melihat Alea yang sering gagal, jujur Sinta takut menikah. Berbeda hal di ruangan lain. Sinta mengirim berkas lembur hari ini ke ruangan Erik. Lalu masih menatap Erik yang sok sibuk, tatapan tak jelas tanpa menatapnya jika ia datang. Ia berlagak sok bos saat di ruangan Pak Theo. Udah kayak big boss aja loh, sindir Sinta. Tapi Erik masih menatap laptop dan mencoret sesuatu pada bolpen di map hitamnya. Gue nanya, gue nyindir. Lo gak peka amat sih, bilang makasih kek. Nih gue udah selesai, ketus Sinta. Erik pun menoleh, lalu menarik nafas dengan amat kesal saat ini. Sebelumnya ia baik-baik saja, tapi ketika Sinta datang dipindahkan mengganti tugas Alea. Ia cukup sulit untuk memahami karyawan yang bernama Sinta. Jika sudah keluarlah. Saya masih banyak pekerjaan Sinta. Jika keluar tutuplah pintunya lagi. Ketus datar Erik. Oke, gue bakal tutup. Tapi, gue boleh minta satu pertanyaan gak? Mendekat Sinta. Keluar. Saya bilang keluar Sinta. Saya tidak ingin karyawan lain. Melihat kita dekat dan berpikir buruk. Teriak Erik. Tatapan itu membuat Sinta terkejut, pasalnya pria yang benar membuatnya kesal. Kala tatapan serius itu keluar, ia sungguh terpesona dan dengan menutup matanya. Ia berlalu dan keluar, berusaha tak menampakkan menyukai ketertarikan pria di depannya dengan nada kesal. Oke, gue keluar, puas lo. Braak, menendang kaki meja. Sehingga Erik hanya menunduk kembali dan fokus, setelah melihat aksi Sinta yang seperti preman. Andai dia bukan teman baik, istri dari bosnya itu mungkin sudah melayangkan perintah surat SP. Nona Alea dan Sinta mereka berkawan sahabat. Tapi berbeda sekali dia, sungguh wanita penuh arogan dan emosi, lirik Erik. Villa, berbeda hal, di kegiatan liburan Alea dan Theo. Alea cukup ingin tahu, bagaimana pria yang membawanya ini berlibur untuk berkeliling, sesaat mendapat balasan jika Sinta sedang sibuk dan lembur. Maka Alea memilih berkeliling-keliling bersama Theo. Sehingga ia membangunkan Theo dengan sebuah bulu merak yang terhias di meja ruang tamu. Zes. Suara dengkuran jelas. Sayang, kamu tidak ada lagi cara membangunkan Mas. Terkejut Theo yang masih menguap. Hoyam. Dengan cara apa, aku sudah membuat Mas dengan lembut. Mencium pipi Mas, tapi Mas Theo gak bangun juga, senyum paksa Alea. Kamu ingin apa, mau lagi ya? Lirik goda Theo. Mas, kamu gitu deh. Katanya mau keliling, ajak aku ke Nusa Brilian. Tapi kalau cuma seharian di kamar, gimana bisa dianggap liburan? Mas baru ajak aku ke depan aja loh. Theo menyandarkan dirinya, ketika matanya masih mengantuk. Alea memberikan satu gelas panjang bening, air minum. Ia meneguknya dan berterima kasih, lalu meregangkan ototnya ketika bangun pagi. Theo berdiri, menampaki lantai dan berolahraga di tempat. Sesuatu terlihat jelas, Alea sangat syok kala melihat sesuatu di bawah pusara suaminya yang ikut bangun. Mas, kamu olahraga seperti ini di depanku. Bagaimana kelak, kalau kamu juga di fitness ruangan terbuka? Tatap Alea. Kenapa? Pria memang seperti ini sayang, jangan jadi masalah. Oke, goda Theo. Mas, kamu jahat, bisanya kamu enteng bicara kayak gitu, nada kesal ala. Alea memukul suatu benda yang bangun jelas. Dengan sebuah bantal, dan berlalu pergi. Hingga di mana, aksi Theo yang senyum mengejar kilat aksi Alea yang marah. Hingga di mana, ia menarik tubuh dan memeluk Alea. Mas, jangan menggesek-gesek. Kamu belum mandi. Ayo cepat mandi. Menggeser tubuh.
jangan marah. Mas juga gak tahu kenapa, kalau dekat kamu. Kamu seperti magnet, buat Mas berdiri dan on. Kamu mau menidurkannya. Alea menatap wajah Theo, lalu mencengkram halus wajah dan mencubit hidung suaminya. Enggak, kamu mandi dulu Mas, ayo. Kita sarapan abis ini, lirik Alea. Tanpa babi bu, Theo memasang wajah sedih, memanyunkan bibirnya dan berkata, kasihan sekali, junior ini telah bangun. Tapi tuan empunya tak bisa berbuat apa-apa untuk memberi sarapan. Lagi pula menolak itu tidak baik bagi seorang istri. Kamu tahu sayang kenapa? Mas, mandi dulu ya, senyum Alea. Dengan kilat, Theo membopong Alea dengan paksa. Ia masuk dan menutup rapat pintu kamar mandi. Membuka seluruh tak usah ditanya. Mas, kamu nakal. Aku sudah mandi basah lagi, kamu tahu. Kalau aku, Hoi Wam. Alea membulat sempurna, kala masih bicara. Tapi ranumnya telah ditutup seminggu kemudian. Setelah banyak masalah akan berita tentang kejahatan publik selebriti bernama Ines TV, atau disapa dengan Irene. Alea disibukkan berbagai layangan yang disebut kurang bukti, untuk memboikot segala hal atas nama Irene. Alea adalah korban, sehingga seorang publik figur ini sering berkelit karena kekuatan netizen. Ada hal yang Alea tahu, yakni rumah sakit di saat Irene menyuntikan cairan kelumpuhan pada Mama Riris. Alea harus mencari saksi suster yang bekerja sama dengan Irene saat itu. Di ruang kerja Mas Theo, saat Mas Theo dan Erik hampir selesai dalam pekerjaannya, Alea menghampiri dan bertanya pada Erik. Erik, apa kamu sudah punya pacar? Tanya Alea. Dengan wajah pucat, Erik menatap Pak Theo lalu menggigit bibirnya seolah bingung harus menjawab apa. Maksud istri Pak Bos apa ya? Bisiknya pada Theo. Sayang, tidakkah terang-terangan? Bagaimana jika Erik tak suka Sinta? Kamu tak lihat Vero rekanku saat itu, bagaimana ia menginginkan keingintahuannya tentang Sinta? Bisik. Ahak, ya, benar sekali Mas. Aku lupa. Alea dan Theo sengaja bersekongkol. Ingin melihat raut wajah Erik. Dengan spontan Erik berbicara seolah gugup ia hilangkan. Hal itu agar suasana cair, untuk menutup telinga yang panas di berbagai berita. Bahkan, yang Alea tahu kemungkinan Irene dapat hukuman wajib lapor saja di kantor polisi. Pak, apa saya bisa tahu tentang Sinta? Bagaimana ia bertemu dengan kekasihnya yang telah pergi itu? Alea tersenyum, meletakkan buble gum yang ia buat di gelas ramping. Hingga menghela nafas dan Alea bersandar pada bahu sang suami. Hadah, mengapa suasana manis romantis selalu saja tampil di hadapan jomblo sih? Batin Erik. Sayang, ceritakanlah tentang Sinta. Mungkin asistenku ingin mengejarnya, agar hidupnya kelak berwarna. Alea pun menatap senyum, lalu ia menceritakan sepenggal dirinya dengan Sinta saat duduk di asrama panti dulu. Alea menatap langit, berusaha mengenang kisahnya dengan Sinta yang sulit dilupakan. Yah, begitulah awal pertemuan kami. Sinta dan dia saling menatap dan jatuh hati. Di supermarket, ungkap jelas Alea yang menceritakan masa lalu. Mengisahkan mereka di saat Bu Riris mengenalkan putranya. Dan Vero itu adalah anak dari pemilik panti, yang kini jadi bos pertama kami. Sayang, kamu dan keluarga Haris sudah sedekat itu? Tanya Theo. Iya Mas, senyum Alea dengan mudah, enteng. Membuat Erik menelan selaiva, karena jelas tersirat wajah Theo sangat kesal dan cemburu. Lupa, sadar Alea ingin menceritakan sepenggal kisahnya dengan Sinta, malah berbalik ada kaitan dengan Mama Riris dan Haris. Kenapa kalian diam saja, Mas kok diam? Alea menatap dua pria kaku dengan wajah pucat dan melihat Mas Theo sedikit berbeda. Apa yang ia ucap cukup membuatnya merasa bersalah. Hal itu membuat Alea pamit, ia meminta suaminya segera bersiap untuk meeting. Dan Alea akan belanja, berencana dengan sang supir dan pembantunya. Hati-hati sayang, kecup Theo, yang mengantar Alea ke dalam mobil. Asteris. Beberapa jam kemudian, teling, nada pesan.
Theo yang telah rapi. Ia membuyarkan aksi dirinya yang menatap sahabat sialannya itu. Entah dari kapan, istrinya bisa sedekat itu tanpa ia tahu. Alea, setelah urusan Mas di kantor selesai, Mas akan temui kamu. Apa mau kamu? Hingga bisa-bisanya tersenyum genit pada Franz. Dari kapan kamu dekat dengannya? Apa bukan Haris saja yang menyentuhmu? Tapi Franz juga. Benak Theo menatap cermin panjang. Kala ia meregangkan dasi, lalu Erik memintanya telah bersiap dan selesai. Erik pun mengekor kala sang bos menyibak jas rompi dengan gentle. Ia keluar dengan gaya yang luar biasa. Erik meski asisten setia dari keluarga Tuan Anggara. Ia cukup speechless kala sang bos menampilkan wajah tampan dan gagahnya seperti saat ini. Mas, aku keluar dulu ya. Good luck sayang, pesan Alea. Ya, tunggu Mas nanti di rumah ya. Membalas pesan Alea. Rasanya Theo tak sabar, ingin menghukum dan menanyakan langsung pada Alea, kenapa ia tidak langsung pulang setelah belanja bulanan. Melainkan pergi ke rumah sakit tampaknya. Dan saat meeting kembali, dalam beberapa jam waktu ia bekerja, hingga sorenya Theo yang berencana pulang. Sebuah ponselnya bergetar begitu saja. Teling, foto Alea kembali, dengan Dr. Franz. Kenapa istriku dengan dokter bejat ini, kenapa dia tidak bicara ingin ke dokter? Batin Theo menatap pesan itu lagi. Saat dalam perjalanan, Theo masih memikirkan beberapa foto dari seseorang misterius. Ia tak habis pikir, jika seseorang mengintai istrinya, dan lebih gila lagi mengirimkannya padanya. Erik, bagaimana nanti rapat penting kita? Sangat aman bos. Saya telah mempersiapkannya dari kemarin sore dan telah selesai. Erik, bagaimana menurutmu? Foto itu, apa kau yakin jika Franz mempunyai hubungan dengan Alea? Menurutmu apa pendapatmu? Erik terdiam, ia sungguh berat untuk mengatakan kesimpulan yang ia cerna. Mengingat permasalah bosnya, ia sangat tahu. Mengingat banyak kemungkinan masalah dan musuh ingin menjatuhkan nama Theo agar terguling. Erik berusaha keras, semampunya karena kesetiaan dan tak ingin banyak karyawan akan kehilangan pekerjaan secara massal. Termasuk dirinya yang takut itu terjadi. Erik, kau bisu aku bicara padamu. Katakan jangan sungkan. Maaf bos. Menurut pendapat saya, Franz mendekati Nyonya Alea. Meskipun mungkin Nyonya Alea tidak bermaksud, saya hanya risau jika Franz akan menyukai Nyonya Alea. Terlebih saya khawatir dia seorang playgirl. Atau bisa saja, Nona Alea mencari bukti lebih soal kasusnya dengan Irene, tanpa merepotkan Anda, jelas Erik, karena media sosial saat ini penuh pro dan kontra saling beropini. Dokter cabul itu, memang harus kuperingatkan. Agar dia memproses kasus istriku dengan Irene tanpa mendekati lebih dalam. Harusnya Franz bicara padaku langsung. Geram Theo. Hingga di mana, ia telah sampai di depan kantor pertemuan. Ia berusaha menyingkirkan emosi yang menggebu-gebu pada Alea. Saat ini, Erik sudah memberikan beberapa lembar berkas, meeting akan dimulai dengan beberapa staf. Tapi pikirannya merasa kesal saat Alea dengan pria lain. Bagaimana tidak, semalam Theo mencari Franz sangat lelah. Tapi begitu terkejut, kala ia menatap beberapa foto aksi istrinya tampaknya, dengan seorang pria yang ia cari. Tuk, Sinta, segera masuk mendampingi Pak Theo, guna mewakili Pak Venzo. Ia juga cukup terkejut kala seseorang datang dengan pengawal yang supir big dan sangat memesona membuatnya sakit kala berjejer di setiap sudut. Astaga! Ini meeting penting, berasa ingin tempur di medan perang. Banyak sekali pria berbaju hitam, gumam Sinta.